Salam jumpa semua pemirsa yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita masuk dalam Bible Study. Program ini akan mengajarkan pada Anda bagaimana di musim COVID-19 ini gereja adalah harapan bagi dunia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk waktu yang indah yang Kau berikan pada kami untuk belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi. Berikan kami umat-Mu mengenal kekuatan daripada gereja yang Yesus bangun. Yang di atasnya alam maut tidak bisa menelan. Terima kasih Bapa, Kau belum berhenti bekerja di dalam gereja-Mu. Kami berjanji untuk memberikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu dalam nama Yesus. Amin. Well, kita akan memulai pelajaran hari ini. Gereja adalah harapan dunia. The church is the hope of the world. Di Matius 16 ayat 18-19 khusus di Kaisaria Filipi. Di tempat di mana tidak ada orang kenal Yesus, yang ada kuil. Tempat perdagangan. Ramai, sibuk sekali tempat itu. Di situ Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang aku siapa? Kemudian mereka semua menjawab, adu pengetahuan. Kemudian dia berkata, kata kamu aku siapa? And dari 12 muridnya, satu yang menjawab, yang berani itu ngomongnya itu. Kau adalah Kristus anak Allah. Nah, Yesus menjawab, kau Petrus, hari ini namamu tuh Petrus dan di atas batu karang ini aku. Batu karang itu bukan Petrus ya. Pewahyuan, aku Mesias anak Allah. Berdasarkan pewahyuan itu, aku akan mendirikan jemaatku, alam maut tidak akan menguasainya. Ini adalah kualitas daripada apa yang Yesus kerjakan di bumi. Ini fokusnya di bumi. Kita nggak urusan di surga. Surga sudah beres, saudara. Nah, di bumi, Yesus kerjanya membangun jemaat di atas fondasi mengenal Kristus Yesus secara pribadi, maka kebenaran itu yang mereka tahu, yang kita tahu, alam maut gak bisa telan kita. Kita tidak mempan untuk ditipu sama iblis. Karena iblis itu penipu dan bapak penipu. Anda ingat Yohanes 8 ayat 44. Kemudian ayat 19 dikatakan kepada rasul-rasulnya, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia, lihat kuncinya ini. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di surga. Wow, kita punya power, kita punya otoritas, memakai kuasa untuk change apapun yang tidak selaras dengan kehidupan sesuai penciptaan Allah. Itu kita cancel bisa di bumi, and surga respon. Demikian juga apa yang mestinya cocok dan harusnya ada di surga dan mesti dimanifestasikan di bumi, kita juga punya kuasanya to release it. So, dengan kata lain, Tuhan berkata gereja itu bukan pribadi, bukan entity yang lemah, yang gak berdaya. Di tengah badai krisis seperti ini, global pandemic COVID-19, the church still the hope of the world. Efesus 5 ayat 27. Supaya dengan demikian, Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut yang serupa itu, tapi supaya jemaat itu kudus dan tak bercela. Nah, kita masuk ke kata kudus dan tak bercela di 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu, kata Rasul Paulus kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Kita mengenal bahwa gereja itu bukan gedung, bukan bangunan, bukan lokasi tempat kita duduk-duduk, dikasih persembahan firman seminggu sekali 45 menit. Dan Anda berekspek Anda akan jadi mempelai Kristus, Anda akan menjadi bangunan bait Allah, tempat roh Allah berdiam. Sangat sulit bukan? Karena untuk menjadi mempelai butuh membangun hubungan. Membina hubungan itu pekerjaan sehari-hari. Itu bukan pekerjaan sekali seminggu. Saya belajar bahwa kalau Anda mau kenal seseorang,
semakin sering bertemu sama orang itu, lama-lama Anda kenal gaya bahasa dia, cara body language-nya, bahasa tubuhnya, mimik mukanya. Kalau mau jadi mempelai Kristus, harus bertemu Yesus setiap hari. Gak mungkin seminggu sekali. Betul? Dan di sini kita belajar bahwa Yesus adalah mempelai pria. Gereja adalah mempelai wanita. Paulus jelaskan, gereja itu mempelai wanitanya dan perawan suci yang akan dipersembahkan sebagai calon istri daripada mempelai pria, Yesus Kristus. Nah, gereja juga dikenal sebagai tubuh Kristus. Di Kolose 1 ayat 18, Yesus adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ia yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Yang pertama bangkit dari mati, yang sulung. Dan dia adalah yang utama dari segala sesuatu. Alias dia kepalanya, saudara-saudara. 1 Korintus 12 ayat 27, kamu semua jemaat Tuhan adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. So banyak ratusan juta orang terima Yesus, pengikut Kristus. Tapi masing-masing tuh anggota yang berbeda-beda, hanya membangun satu tubuh. Dan yang ngatur itu semuanya tentu kepalanya, yang kepalanya adalah Yesus. So, pada waktu kita lahir baru, mengenal Yesus, kita tahu ya, bukan kita yang pilih Yesus jadi Tuhan kita. Dia yang pilih kita. So ini semua kasih karunia. Semua a privilege. Kita nggak bisa take it for granted. Oh aku suci karena aku hebat, karena aku berkorban, karena aku puasa setiap hari. Aku doa puasa setiap harinya. Sepanjang hari, separuh hariku belajar Alkitab, doa, dan puasa. Jadi pasti aku suci. Really? Apakah itu yang Anda lakukan sebagai disiplin hidupmu yang membuat Anda berkaliber kelasnya Yesus? Saya baru belajar 6 tahun terakhir ini untuk saya berubah serupa Kristus. Ternyata saya butuh Yesus bekerja dalam saya. Bukan aku yang berubah. Dia kerjakan perubahan itu. Makanya dia yang panggil saya. Karena dia tahu dia bisa lakukan apa melalui hidup saya. Untuk itu dia perlu melakukan pekerjaan transformasi. Transformasi artinya change, perubahan. Paulus menulis surat di jemaat Roma, jangan kau serupa dengan dunia ini lagi, tapi berubahlah dengan pembaharuan budimu, supaya kamu tahu kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna bagi kita semua. So dengan kata lain, orang yang baru lahir baru, rohaninya masih benih. Surat dari Rasul Petrus katakan itu. Dan itu perlu berkembang, perlu difokuskan untuk berkembang supaya dari dalam kita akan terjadi formasi, perubahan, pembentukan wujud jiwa kita yang aslinya di Kejadian 2 ayat 7 serupa gambar rupa Allah. Tapi karena dosa kita rusak semua. Jadi saya belajar 6 tahun belakangan ini, sebetulnya salvation, pekerjaan keselamatan itu masih dikerjakan Tuhan di dalam kita. Karena Kristus dalam kita adalah pengharapan kemuliaan kita. Saya dulu tanya, why is he in us? Ngapain Yesus di dalam aku? Kerjain apa? Dan otak saya nggak bisa korelasi. Yesus di surga, tapi rohnya di dalam kita. So, what is this? Dan kita fokus ke karunia, kita fokus ke pekerjaan di luar, eksternalnya kita fokus. Apa sih maknanya? Diciptakan serupa gambar dan rupa Allah Tritunggal kita. Apa artinya? So, kita perlu diselamatkan karena kita adalah orang berdosa, hilang kemuliaan Allah. Betul? Roma 3 ayat 23. Right? Nah, kemudian Yesus panggil kita terima melalui penginjilan berita kabar baik ini. Kita percaya, kita tertarik. Somehow Tuhan bekerja sampai kita nyerah dan kita terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Right? Kemudian kita ngalami jatuh cinta mula-mula dengan Tuhan. What next? Nah, next thing kita baca kitab Wahyu 2 ayat 5, teguran Yesus keras kepada gereja yang
hilang cinta mula-mulanya. Kalau nggak bertobat, kaki Dian akan diangkat. Jadi cinta mula-mula yang kita alami bisa hilang. Antara awal dipanggil Tuhan dan kita terima, dan kita menerima pribadi hadirat Allah yang adalah kasih. Nah, itu yang bikin saya sampai ketenggangan banget. Karena yang ini nggak pernah ada, orang nggak bisa kasih ini. Tapi Allah berikan kasihnya. Dari cinta mula-mula membara, tinggalin semua kerjaan, tinggalin semua perusahaan, tinggalin hubungan yang gak benar dengan bekas kekasih saya. Kemudian lari menerima kekasih baru namanya Yesus Kristus. Nah, itu bisa ujungnya hilang cintanya. Dan saya belajar kehilangan itu terjadi pada saya juga. Di mana pelayanan dan khotbah menjadi utama daripada hubungan saya dengan Tuhan. Kesibukan membuat saya menjadi kendor untuk hubungan pribadi dengan Tuhan, untuk private time dengan Tuhan. Sekarang saya mengerti adanya self-care. Karena saya ngalami yang namanya burnout. Saya nggak peduli kondisi jiwa saya. Saya kerja, lakukan. Tapi nggak lihat diri kita ini capek, letih, kosong karena nggak diisi lagi dengan hadirat Tuhan. Semua itu diganti dengan program acara pelayanan. Nah, pada waktu saya mengerti dan saya ngalami ini semua 6 tahun yang lalu, saya mulai memikirkan apa sih artinya kita diciptakan serupa gambar rupa Allah, dan kemudian kita mendengar kata kita ditebus, kemudian kita direstorasi, kita mengalami pemulihan, gereja dipulihkan. Maksudnya apa? Untuk ini saya mesti mengerti bahasa Inggris. Karena kata redemption, itu kata prefix, kata depan artinya kembali ke tempat semula. Redemption, regeneration, restoration, itu semuanya itu ada kata artinya kembali ke aslinya. Nah, aslinya kita tuh serupa gambar rupa Allah Tritunggal. Nah, yang serupanya itu kan bukan yang rohani saja, tapi juga fisik. Makanya kalau orang sakit percaya ke Yesus bisa mengalami kesembuhan. Dia Jehovah Rafa. Jadi kita mesti perhatikan fisik kita, juga kehidupan sosial kita. Karena orang bisa luka batin sama kita kalau kita nggak peduli dan mengerti perasaan orang itu. Dan kita sedang stres dan kita limpahkan stres kita pada orang itu. Sehingga hubungan jadi nggak baik. Kita juga mesti perhatikan. Alkitab berkata di Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena kurang pengetahuan. So, pengetahuan kita akan Tuhan, firman Allah harus juga diperhatikan. Apakah Yesus itu Allah yang menjadi inkarnasi manusia? Hanya rohnya aja yang dipentingkan. Atau Yesus mencakup roh, jiwa, tubuh, sosial dan juga intelektualnya. Kita lihat semuanya itu. Nah, lihat di Kejadian 1 ayat 26. Waktu manusia pertama kali diciptakan Allah, serupa gambar rupa Allah. Apanya aja yang diciptakan serupa gambar rupa Allah? Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Itu kata majemuk ya, Allah Tritunggal itu. Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Anda lihat bahwa kita dibuat serupa segambar dengan Allah Tritunggal. Seperti Allah berkuasa atas alam semesta dan segala ciptaan, kita juga mendapat kuasa yang sama. Seluruh binatang hewan di laut, di udara, di darat tunduk sama pemerintahan Allah di kita. Oke, ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Mereka itu Allah Tritunggal. Amin. Nah, di Kejadian 5 ayat 1 kita lihat lagi. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Nah, apa ini? Kan gak mungkin cuma kerohaniannya aja. Betul? Roma 8 ayat 29 menjelaskan lagi. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, anaknya itu kan adalah Allah yang inkarnasi. Allah yang menjadi manusia.
Apakah waktu Yesus menjadi manusia ada badan, ada tubuh? Yes. Apakah ada darah? Yes. Ada emosi? Yes. Ada hubungan orang tua? Orang tua asuh, Yusuf Maria? Yes. Ada hubungan sama adik-adik tirinya? Ada. Ada hubungan sama pengikutnya? 20.000 pengikutnya yang makan roti dan ikan itu? Yes. Apakah dia juga rohani? Di mana dia menunjukkan karakter Allahnya? Oh yes. Oke. Nah, apakah dia juga orang yang intelek? Sangat. Dia menghadapi orang Farisi yang selalu mencari kesempatan untuk jatuhin Yesus. Selalu membuat pertanyaan untuk mempertanyakan identitas dia. Ada orang bertanya baik-baik, tapi ada orang yang buat pertanyaan untuk mempertanyakan. Itu bahaya itu. Aduh, Yesus sangat cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Pandai jawabnya, dia jawab pertanyaan dengan pertanyaan kembali. Wah, itu saya mesti belajar. Now, kita mestinya akan kembali dipulihkan. Orang yang dipilih dari semula, mereka ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. So kita mesti serupa Yesus, roh, jiwa, tubuh, social intelektualnya juga. Di Efesus 4 ayat 23-24 dikatakan bahwa supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. So selama kita di bumi, kita ada kerja yang perlu kita partner, bermitra sama Roh Kudus yang ada di dalam kita. Sebab bagaimana kita mau dibaharui roh kita? I don't know how, kecuali Roh Kudus bekerja dalam kita, ngajak kita bekerja, dan pikiran kita yang ini kita bisa lakukan dengan membuat pilihan, dengan membuat keputusan, decision, choices untuk ikut jalannya firman dan lihat langkahnya Yesus. Bagaimana Yesus hidup di bumi yang kelihatan ya. Itu selama 3,5 tahun terakhir kita baca di Alkitab. Yang gak kelihatan pun kita bisa tahu. Karena 30 tahun pertama Yesus gak kelihatan kan, dia ngapain. Hanya 5 kali ada jendela yang disingkapkan Yesus ngapain. Waktu dia lahir, kemudian 8 hari dipersembahkan di bait Allah. Kemudian dikuduskan, dia ketemu sama Simeon dan Hana. Kemudian usia 12 tahun di bait Allah di hari Paskah di Yerusalem. Dia hilang 3 hari kan. Nah, kemudian berapa puluh tahun kemudian baru muncul lagi. 30 tahun. Di mana dia dibaptis selam di Sungai Yordan. Nah, yang kita tahu cuman dia bertumbuh dewasa, semakin berhikmat, fisiknya semakin besar, semakin disukai Allah, disukai banyak orang. So ada 30 tahun yang dia lakukan yang kita miss selama ini. Nah, ini yang saya mau fokus. So Allah menciptakan kita tuh sebagai satu keutuhan yang terdiri dari, nah lihat ini. 5 aspek ini yang bikin kita satu manusia utuh. Kalau kita cuma fokus ke rohaninya, gereja ngurusin rohaninya aja. Tapi yang emosi, intelektual, fisiknya, kesehatannya, sosial, udah gak perlu. Itu duniawi. No, Yesus memperhatikan 5-5-nya waktu dia 3,5 tahun melakukan pelayanannya. 5-5-nya. Untuk 30 tahun pertamanya, 5-5-nya juga. Kita lihat di ayat 24 Efesus yang keempat. Dan mari kita kenakan manusia baru. Saya mau mundur sedikit. Kita suka mengaminkan ayat ini. 2 Korintus 5 ayat 17. Barang siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Langsung karena kita lagi cinta mula-mula. Yeay! Gak ada lagi manusia lama, hilang, sirna, indri yang dulu sudah gone. Yang ada seperti Kristus, itu otomatis kita pikirnya. So simple minded ya. Padahal kalau baca suratnya Paulus, orang yang ngalami transformasi dari dalam keluar. Wow, ternyata prosesnya dikasih tahu sama surat daripada Rasul Paulus. Untuk kamu memakai manusia baru, kamu harus diperbaharui dalam roh dan pikiranmu. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah
di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi di manusia baru kita, 1 Petrus 1 ayat 23 katakan masih benih. Itu perlu dibaharui. Perlu dikasih makan terus rohnya supaya semakin besar. Supaya volume manusia roh kita tambah dewasa. Jadi kalau manusia roh kita tambah dewasa, kapasitas Roh Kudus dalam hidup kita, invasi hidup kita lebih gede volumenya. Sehingga manusia lama kita akan sirna, berkurang. Itu yang Yesus ngomong, sangkal diri, pikul salib setiap hari, bukan sekali-kali. Nah, sambil melakukan itu pikiran kita diperbaharui, ditransformasi. Karena bagaimana engkau berpikir, begitulah keputusan dan tindakanmu. Baru manusia baru kita kenakan. Dan manusia lama kita bisa lepas. Tapi itu bekerja dari dalam. Nah, saya mau konklusikan di sini untuk bagian porsi daripada pengajaran ini. Kembali bahwa kita tuh baru utuh kalau kita tuh perhatikan baik fisik, intelek, emosional, spirit, dan sosialnya kita. Saudara-saudara, gereja itu bukan bangunan, saudara-saudara. Gereja adalah komunitas manusia utuh yang ditebus dan diregenerasi untuk menjadi serupa gambar dan rupa Allah Tritunggal pencipta kita kembali. Makanya bahasa Inggrisnya pakai kata bahasa Indonesia mesti diterjemahkan kembali. Nah, Yesus nggak pernah selama 33 tahun, bahkan 3,5 tahun terakhir di pelayanannya yang dia selesaikan on time sesuai agenda Allah Bapaknya, dia nggak pernah sibuk fundraising bangun gedung. Yang Yesus fokuskan adalah membangun dari puluhan ribu orang pengikut dia. Hanya ada 12 yang qualified, yang mau bayar harga untuk menjadi murid, untuk ditransformasi serupa gambar rupa dia. Nah, di 1 Petrus 2 ayat 4-6 kita jelaskan di sini. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu yang dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. So, saudara-saudara, gereja adalah rumah rohani dengan kita umat yang ditebus sebagai batu hidupnya dengan Tuhan Yesus batu penjurunya. Dengan kata lain, Yesus fondasinya, kita nih semua macam-macam anggota batu-batu hidup yang ditumpuk untuk menjadi rumah rohani. Oke? Nah, tapi kamu bangsa yang terpilih, supaya kita jadi orang terpilih, bangsanya Tuhan, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu, yang keluar dari kegelapan pada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Dulu tidak dikasihani, tapi sekarang telah memperoleh belas kasihan. Saudara-saudara, inilah transformasi yang Tuhan mau kerjakan di dalam Anda dan saya. Dan saya bersyukur pada Tuhan sampai hari ini, pagi hari ini pun, sampai siang hari ini, malam hari ini, Dia terus bekerja. Kita berjalan tiap hari, dihidupi badan kita oleh Allah yang hidup, yang dinamis, yang terus bicara pada kita. So saya mau tantang pada Anda semua hari ini, dalam Bible study ini. Do you know who you are? Anda kenal gak siapa Anda? Bukan apa yang harus Anda lakukan, but do you know who you are? Tuhan peduli dengan apa yang kau kerjakan bagi kemuliaan nama Dia. Tapi Dia lebih peduli dengan bagaimana kondisi kita, siapa kita, bagaimana pribadi kita. Kita akan kembali lanjutkan pelajaran ini, bagian keduanya, di mana Anda akan mengenal dan akan bertumbuh menjadi serupa Kristus. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami berdoa agar setiap kami mengenal siapa kami sesungguhnya di dalam Kristus. Itu yang Tuhan Yesus tertarik. Untuk itu Dia mau berdiam di dalam tubuh kita. Dia mau kita jadi bejana yang hidup. Dari dalamnya keluar aliran air hidup sehingga dunia mengenal kabar baik dari Allah melalui kita. Karena apa yang dikerjakan dalam kita. So hari ini
Aku berdoa setiap firman yang dibagikan menjadi rema, menjadi kenyataan, menjadi manifestasi dalam kehidupan setiap kami. Kami berjanji Tuhan, semua pekerjaan yang memuliakan Kau yang Kau kerjakan dalam kami, kemuliaan, pujian kami kembalikan bagimu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih semuanya. Saya percaya catatan ini akan ditinjau lagi dan Anda pasti berubah karena Roh Kudus akan bekerja sama dengan Anda. Dari Ibu Indri Gautama, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan berkati.